Jadi kita akan nanti coba untuk memediasi. Ya, betul sekali. Burung ini ada sosok gaib yang berada di dalam tubuh burung ini gitu ya. Betul. Nanti kita akan coba masukkan sosok gaib dalam burung ini kepada mediator yang ada di belakang kita, teman kita. Kira-kira nanti mau siapa dulu, Dimas? Ya, kita coba Rudi dulu. Mas Rudi dulu. Ya. Mas Rudi, bagaimana? Sehat ya? Sehat. Untuk Mas Rudi nanti akan menjadi mediator yang akan dimasuki sosok gaib yang ada di dalam burung ini. Dimas Agus akan mencoba memediasikan ke dalam tubuh Rudi. Ya, oke, kita langsung saja memediasi ya. Profesor, Rudi bisa duduk di sini? Ini terus ini nggak apa-apa. Ini, ntar saya panggil. Dalam arti masukin sosok gaib yang ada di dalam tubuh burung ini, ya. Saya masukin ke tubuh Rudi, ya, gitu ya. Saya nggak tahu sosok apa yang ada di tubuh ini. Ya kita lihat aja, kita ungkap aja. Apakah benar burung katuranggan itu mempunyai suatu sosok gaib yang di dalamnya? Dalam arti khodam lah. Ya. Oke. Baik pemirsa, bisa kita lihat mediator Rudi ini sudah mulai proses dimasuki sosok gaib dari burung perkutut tersebut. Kita akan mencoba bertanya pada sosok gaib yang ada di dalam mediator ini. Silakan Dimas. Coba kita duduk aja ya. Duduk aja. Oke. Jadi lebih enak. Assalamualaikum. Sampurasun. Ya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, apakah Anda sosok gaib yang ada di dalam tubuh burung itu? Benar, jawab. Iya. Jadi gini, kita berserta bersama teman-teman coba mengungkap suatu misteri burung katuranggan, burung perkutut katuranggan kayak gitu ya. Nah, misteri ini semoga aja bermanfaat dalam arti bermanfaat untuk semuanya lah, yang di rumah bermanfaat, biar kita memelihara burung perkutut kita berhati-hati kayak gitu ya. Ya, saya mau tanya, Anda di dalam burung yang di zaman ada ini ya, betul lah. Nah, pertanyaannya gini, aura energi, apakah Anda punya satu aura yang sekiranya orang itu melihara burung perkutut bisa menimbulkan bahaya atau menimbulkan suatu energi positif? Coba Anda jelaskan. Punya dua energi, energi positif dan negatif. Jadi energi itu yang membuat seseorang bisa dalam arti mungkin hoki atau sial kayak gitu. Tapi semua itu nggak luput dari atas izin Allah, kan betul lah. Nah, jadi gini, mungkin sosok gaib ini bilang kayak gitu, tapi semua itu tetap atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak usah terlalu takut pelihara suatu burung dan kita berpikiran positif aja kayak gitu. Nah, saya gini, pertanyaan kedua gini. Kamu di dalam tubuh burung itu ada yang masukin apa alami? Kamu masuk sendiri? Alami. Berarti burung perkutut katuranggan itu alami di alam. Berarti mereka ini diciptakan Allah berdampingan sama sosok gaib ini. Dari lahir berarti. Dari lahir burung itu. Dan saya mau tanya pertanyaan ketiga gini. Apakah itu ada dari keturunan? Dalam arti burung katuranggan itu punya darah keturunan dan pasti anak keturunannya punya katuranggan, nggak gitu apa enggak? Benar.
Berarti kayak gitu. Jadi burung katuranggan itu dalam suatu totem itu turun temurun. Oh gitu ya. Ya, mungkin ada benarnya kisah legenda itu. Berarti burung ini istilahnya indukannya gitu ya? Enggak, betul sekali. Bukan berarti burung semua Enggak, burung enggak, perkutut ya? enggak. Kalau boleh dikatakan sudah berapa kali keturunan ini? Saya mau tanya, Anda ini udah berapa kali keturunan mengikuti Dari sosok burung gaib ini ya? itu, mengusik keturunan dari burung ini? Berapa keturunan? Kalau boleh tahu. Berapa? 8 keturunan. Oh ya. Jadi dalam keturunan beliau ini ngikutin garis keturunan beliau. Oh kayak gitu. Mungkin bisa ditanyakan apakah nama katuranggan ini dia bisa jawab apa tidak? Ini coba, saya mau tanya, saya nggak ngerti ini burung katurangganya apa. Apa kamu ngerti ini katurangan apa? Nama katurangan burung ini yang kamu ikuti apa? Atau kamu punya julukan sendiri? Bisa dijelaskan? Apa nama katuranggannya? Ya. Silakan. Beliau lagi bersemedi. Ya, silakan. Apa? Wicidra lupa. Jadi sosok gaib yang ada di dalam tubuh Rudi ini menjawab bahwa katuranggan yang ada di dalam tubuh burung ini adalah Wicitra Lumbung. Lumbung gitu ya? Wicitra Lumbung. Baik Dimas, mungkin bisa ditanyakan lagi, sebenarnya katuranggan yang baik dan tidak baik itu sebetulnya memang ada dari silsilah dari kerajaan atau dari mana gitu ya? Ya, gini saya mau tanya, apa yang diomongin teman saya ini kamu dengar sendiri kan? Katuranggan yang baik atau yang nggak baik, apakah itu dari silsilah garis keturunan? Dan silsilah itu ada sangkut pautnya sama kerajaan, betul? Kira-kira kerajaan mana yang memberikan energi yang banyak dari semua kerajaan yang ada di Jawa ini? Majapahit ya. Ada sosok seorang raja di Majapahit itu, siapakah sosok raja yang sangat suka sekali dengan burung perkutut? Siapa nama rajanya? Raja Brawijaya. Raja Brawijaya. Jadi sosok gaib ini menjawab bahwa satu cerita atau satu legenda di dalam kerajaan yang ada di Jawa, kerajaan-kerajaan atau sosok seorang raja yang suka atau suka dengan burung perkutut ini adalah Raja Brawijaya. Nah, coba kita membuktikan lagi kenapa mitos burung buntil mayat dan lain-lainnya itu digolongkan burung yang nggak baik kita pelihara. Begini Dimas, saya potong sebentar. Kita tadi belum mengungkap tentang energi-energi positif tentang katurangan ya, yang baik dulu ya. Ada beberapa katurangan yang baik seperti tadi Wisnu Murti terus dan lain sebagainya, itu mungkin sosok gaib ini bisa menjelaskan sebetulnya apakah dari istilahnya ini ya, apa namanya itu, kelebihan-kelebihan ya, ketika orang memelihara gitu. Coba ditanyakan itu. Coba gini, saya sebutin satu persatu dalam arti nama-nama katurangan yang baik dan manfaatnya apa. Coba kita nggak usah sebutin semuanya. Ya, kita salah satu aja. Contoh katurangan apa dan kegunaannya apa, manfaatnya apa, kayak gitu. Coba kamu sebutin
Katuranggan yang Begitu apa? ya. Oke. Betul. Jadi seperti Wisnu Murti itu apa Mbah kelebihannya? Oh, kewibawaan. Kewibawaan ya. Sosok kewibawaan yang di dalam burung itu sebetulnya itu menjadi contoh dari raja atau pangeran siapa? Kenapa kok bisa dikatakan itu menjadi kewibawaan? Adakah sosok raja, karakter seorang raja atau pangeran? Siapa itu? Wisnu Mungkin Murti. bisa dijelaskan. Adakah Biar kita tahu. yang sampai yang ketahui? Mungkin sosok gaib ini nggak bisa jawab karena ada kewibawaan dalam arti ketakutan Ya, betul. sama sosok-sosok Untuk mengungkap yang kita sebuah kenal, sejarah ya gitu. gitu ya, betul-betul. Jadi kita nggak bisa maksa untuk membuktikan semua. Yang penting gini, kita ambil positifnya aja. Kita coba entah cari informasi lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Nah, kita akan manggil sosok gaib yang ada di perkutut katurangannya buntel mayit. Oh gitu. Nah, berhubung saya nggak punya, kita minta sama Allah aja. Kita panggillah sosok gaib yang punya katurangan buntel mayit lah kayak gitu ya. Kita coba. Baiklah pemirsa, untuk kita sudah mencoba menggali atau cari tahu tentang sosok gaib yang ada di dalam tubuh burung ini. Kita kelihatannya masih mempunyai rasa penasaran Ya, untuk betul mengungkap sekali. lagi gitu ya. Dimas Agus akan mencoba lagi memediasi salah satu teman yang ada di belakang kita, nanti memasukkan sosok gaib yang berada di dalam burung perkutut Katuranggan buntel mayit. Oke. Baiklah pemirsa, kita akan mengungkap lagi sosok gaib yang ada di dalam tubuh ini. Bukan mengungkap ya, jadi ini sosok gaib yang ada di dalam tubuh Mas Rudi ini sudah kayaknya kurang memberikan sebuah informasi yang sangat lengkap ya. Ya, betul Kita akan sekali. coba memasukkan lagi mediator yang tadi dikatakan sama Dimas Agus. Kita akan mengungkap sebuah mitos di mana Katuranggan yang negatif, Ya, betul seperti sekali. buntel Buntel mayat mayat, tadi ya. ya. Sebelumnya itu kita kembalikan dulu Dimas ya. Ya, kita kembalikan Terima lagi. kasih atas informasinya. Ya, terima kasih Pak ya. Sampurasun. Jadi gini, mediator merasakan kelelahan luar biasa karena sosok yang ada di dalam Saking besarnya Besar energinya mungkin ya. energinya. Iya, iya, Jadi- iya, iya. Siapa ini Dimas Agus? Mas Yanto. Mas Yanto, silakan duduk Mas Yanto. Jadi gini, kita coba panggil sosok gaib yang ada di tubuh suatu burung berkutut Katuranggannya Buntel mayit mayit ya. ya. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadi ya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Ajiklah haula wala quwwata illa billah. Jadi seperti ini Dimas ya. Ya. Kalau energi negatif dia agak berontak ya, gitu pasti ya. dia merasa Jadi- kayak terancam kayak gitu ya. Pemirsa bisa melihat ini energi negatif yang ada di dalam tubuh mediator tidak seperti tadi. Jadi dia agak berontak. Ya, betul sekali. Dipersilakan Dimas. Ya, saya mau tanya, Sampurasun, saya mau tanya, apakah Anda sosok gue yang ada di dalam tubuh burung perkutut yang katuranggannya buntel mayit? Betul? Ya, nah, gitu. Dan benar, Sosok mediator ini menjawab bahwa yang ada di dalam tubuh mediator Mas Yanto ini adalah Katuranggan buntel mayit Ya, yang ada di dalam tubuh burung perkutut. ya. Coba kita ungkap kenapa katuranggan buntel mayit itu dalam arti kita dilarang memelihara, bukan dalam arti ngati-ngati ya gitu. Nanti kita nggak dilarang, nggak kita berhati-hatilah. Nah, kenapa? Apakah Anda yang pengaruhi semua orang atau siapa?
Coba jelaskan. Oh, gitu. Jadi mungkin Dimas atau saya yang menjelaskan. Ya, jadi gini. Sosok gaib yang ada dalam tubuh burung perkutut katuranggan buntel mayat ini sosok negatif. Jadi kalau kita punya energi negatif, mungkin dimanapun aja tetap kontras dalam diri kita sendiri. Mungkin lingkungan atau pasti kontras. Jadi sosok gaib ini dia akan bikin sesuatu mungkin dalam arti seorang yang melihara burung itu dibikin nggak baik lah. Pastinya tadi sosok gaib ini menjawab bahwa siapa saja yang istilahnya memelihara dia itu akan dipengaruhi energi-energi negatif. Misalnya dia gampang marah, dia gampang sirik sama orang seperti itu mungkin dipengaruhi hal negatif lah kayak itu. Tapi gini, dengan itu semua kita nggak bisa lupa semua itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Iya pastinya seperti itu ya. Tapi kalau kita yakin lah sama Allah Subhanahu Wa Taala dan kita nggak meyakini sampai segitunya, insya Allah kita aman-aman aja. Semua itu atas izin Allah. Ya, walaupun sosok gaib ini mengaruhi apapun, mengaruhi sampai gimana, kalau nggak ngizini nggak akan terjadi. Kayak gitulah. Ya. Oke Dimas, bisa dilanjut lagi untuk pertanyaan yang sangat mungkin ditunggu-tunggu sama pemirsa yang ada di rumah. Sekali. Nah, gini, katurangkan buntel mayat. Kata-kata buntel mayat, apakah ada unsur kematian di dalam kata-kata itu? Oh gitu. Dulu jadi, ada ya. Jadi dulu mungkin kata-kata buntel mayat orang dahulu dalam arti menamakan buntel mayat. Mungkin ada sosok lah, mungkin ada sosok seseorang warga yang melihara burung, ciri-cirinya buntel mayat dan orang itu meninggal kayak gitu. Nah, pertanyaan gini, meninggalnya nggak wajar atau meninggalnya gimana? Coba jelaskan. Nggak wajar. Mungkin kecelakaan kayak gitu. Oke, baik, saya lebih jelaskan lagi atau terangkan lagi untuk jawaban dari sosok mediasi yang dimasuki dari Katuranggan buntel mayat, bahwa tadi sudah jelaskan bahwa burung yang ada dalam itu dipengaruhi energi negatif. Dan dulu ada cerita yang mengatakan bahwa ada buntel mayat itu sebelumnya sudah ada gitu ya. Jadi nama itu ada hubungannya sama kematian. Jadi orang dulu menamakan buntel mayat itu pasti dan ceritanya matinya nggak wajar. Kayak gitu. Makanya mau tanya, perkutut buntel mayat, nama buntel mayat itu kita nggak asing lagi. Seolah-olah ini kayak jenazah dibuntel, kan model kayak gitulah. Dibungkus ya kalau baca saya. Nah, pertanyaan gini, kata-kata itu misteri banget. Kok horor sekali ya, horor kok sampai suatu burung yang nggak berdosa namakan hal kayak gitu. Iya betul. Nah, jadi kita coba ungkap suatu misteri apa di balik semua itu. Saya mau tanya, apakah seseorang yang mungkin melihara burung perkutut yang katuranggannya buntel mayat, apakah akan meninggal dan mati dalam titik dia akan mengalami kecelakaan atau gimana? Dan apakah Anda sosok yang dalam dibalik kejadian itu? Kan kayak gitu, mengganggu atau dalam arti mempengaruhi. Tapi semua itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Monggo jelaskan. Apakah Anda yang mencelakakan dari orang yang memelihara burung buntel mayat? Apa gimana? Coba jelaskan. Kita butuh penjelasan. Jadi biar tahu lah kedepannya kita lebih waspada lagi. Coba jadinya jelaskan dengan detail. Silakan. Apa benar Anda yang mengaruhi? Apa benar Anda sosok yang mengaruhi orang-orang bukan dalam arti orang, sosok orang yang pernah melihara burung perkutut katuranggan buntel mayat? Betul? Berarti tergantung orangnya ya. Jadi kita punya jawaban. Semua itu tergantung keimanan. Ya, betul sekali. Kalau iman kita lemah, sosok apapun pasti gampang mengaruhi kita. Ya,
sebetulnya tadi saya akan bertanya, ini pertanyaan sangat menarik. Pertanyaan saya begini Dimas, jikalau orang Ya. tidak tahu atau mendapatkan burung liar itu, Ya, betul sekali. ya kan, Ya. lalu dia memeliharanya sampai istilahnya dirawat Dengan baik lah. dengan baik, apakah kamu sendiri itu masih juga memberikan Pengaruh, energi yang ya? negatif, mempengaruhi? Enggak. Inilah bagusnya, bahwa ini sebuah informasi yang sangat bagus sekali buat teman-teman yang ada di rumah pecinta burung perkutut, Ya, betul sekali. bahwa dimana ketika kita tidak tahu dari katurangan burung Ya, tersendiri betul. itu, dengan sengaja atau tidak sengaja kita merawatnya, energi-energi negatif seperti buntel mayit dan katurangan-katurangan yang Nggak ada negatif itu tidak memberikan sama sekali pengaruh buruk Ya, betul atau sekali. pengaruh jelek gitu ya. Jadi langkah baiknya kita ini nggak terlalu fanatik lah Yang sama pasti kita katurangan. percaya lah sama Tuhan, Jadi, sama Allah gitu ya. Kita nggak terlalu fanatik sama katurangan. Kalau emang kita pengen melihara suatu burung, mungkin burung perkutut, ya kita pelihara dengan baik. Kita dengarkan suara merdunya kayak gitulah. Pertanyaan saya lebih ke mendetail lagi, Dimas. Ya. Saya mau bertanya lagi. Ketika orang itu tahu bahwa burung itu katurangan buntel mayit, tapi dia memberanikan diri, bukan berarti menantang Anda, Ya. tapi dia istilahnya mempunyai niat yang baik untuk merawat burung buntel mayit itu. Apakah Anda juga mempengaruhi untuk mencelakakan? Tidak. Jadi saya lebih jelaskan lagi untuk informasi pada teman-teman, ketika Anda merawat sebuah burung itu dengan sengaja atau dengan memang benar-benar dengan niat baik merawatnya, katurangan-katurangan yang menurut mitos itu kurang baik seperti buntel mayit, ketika Anda mempunyai niat yang baik, etikat yang baik, burung itu atau sosok jin yang ada di dalam burung itu tidak sama sekali untuk mempengaruhi atau mencelakai. Dimas, ada lagi pertanyaan yang mungkin lebih ditunggu-tunggu sama teman-teman yang ada di rumah? Jadi gini, ini yang saya coba ungkap misteri buntel mayat. Apakah misteri-misteri yang lain, mungkin sosok-sosok katurangan yang negatif semua itu sama kayak Anda, apa beda-beda? Oh, beda-beda. Beda-beda pastinya. Pasti, tapi semua tuh dalam arti tujuannya sama lah. Oke. Saya kira cukup, Dimas. Ya, cukup lah. Kita kembalikan dulu, Dimas. Ya, betul. Baik. Kita sudah mengungkap atau mencari informasi dengan sudah sangat jelas sekali ya, Ya. di mana tadi ada energi positif dan energi negatif yang sudah dijelaskan oleh Dimas Agus. Kita akan kembali ke Dimas Agus untuk mengembalikan sosok yang gaib yang ada di dalam mediator Mas Yanto ini. Ya. Silakan, Dimas. Oke. Terima kasih udah memberi suatu informasi. Kita bersama teman-teman ini nggak ada niat Nggak ada niat buruk nggak ya. ada niat sama sekali ya hal yang buruk. Jadi saya terima kasih udah mengungkap, dalam arti ngasih informasi yang dalam arti membantu kita. Sangat informasi Bermanfaat. sekali ya, bermanfaat sekali, benar-benar. Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya. Udah keluar. Baiklah pemirsa, sebuah informasi atau kabar yang sangat bagus sekali, baik sekali, di mana kita sudah mengungkap sebuah mitos tentang burung gaib, yaitu burung perkutut. Dan sebelum kita melanjutkan untuk penutupan, kita akan mencoba kembali bertanya kepada sosok mediator-mediator yang sudah dimasuki. Dan menurut informasi dari Dimas Agus, bahwa sosok mediator yang dimasuki sosok gaib yang ada di dalam tubuh ini bertukar posisi, begitu ya. Betul sekali. Jadi bisa merasakan apa yang dirasakan, istilahnya seperti reinkarnasi gitu ya. Apa yang dirasakan sosok-sosok gaib atau pengalaman-pengalaman cerita di masa lalu seperti Ya, itu. betul sekali. Yang pertama saya akan mencoba bertanya ke negatif dulu kepada Mas Yanto. Mas Yanto bisa maju ke sedikit ke sini. Mas Yanto, tadi kan sudah dimasuki sosok gaib di dalam burung yang bernama katurangan buntel mayit ya. Mas Yanto diceritakan ketika bertukar posisi, apa yang bisa diceritakan pengalaman ini kepada teman-teman pemirsa yang ada di rumah? Dia tadi bercerita kata dia bukan masuk buruk lah, dulunya di manusia lah yang bikin dia kayak gitu di
jelek-jelekin lah kayak. Oh, jadi manusia dulu biasa gitu ya, iya. yang jelek-jelek gitu. Terus Dulu juga dia sering dipakai oleh dukun-dukun yang nggak bertanggung jawab lah. maksudnya nih burungnya atau orang yang dalam Burungnya sejarahnya itu tuh? Oh, burungnya. pernah pakai dulu Pakai, Istilahnya jelasnya itu burung ini sebetulnya dulunya itu tidak bermitos ya. Berhubung dulu kan istilahnya ada gendam, ada santet dan lain sebagainya di masa zaman kerajaan atau masa-masa lalu gitu ya. Dimasukkan kayak mediasi gitu agar diberikan sebuah pengaruh besar negatif atau positif. Lanjut lagi Mas Yanto, apalagi yang bisa diceritakan? Jadi yang diceritakan gitu doang, cuma ya imbal baliknya lah. Dulunya paling dia yang kena itu, ya yang melihara yang kena kan dia juga punya kesalahan sih. Jadi imbal balik lah dia. Terus ceritanya kan gitu. Oke. Tiap Oke, teman-teman sudah jelas semuanya bahwa tadi Mas Yanto ini bisa terbukti bahwa bisa bertukar posisi seperti itu ya, bisa merasakan apa yang sudah dirasakan dari pengalaman perjalanan dari sosok gaib tersendiri itu. Oke, saya kembali lagi ke positif ya, yang Rudi silakan maju ke sini. Mas Yanto bisa mundur sedikit. Rudi, tadi saya sudah bertanya sedikit ya, tapi kurang jelas karena mungkin Rudi istilahnya masih terpengaruh dengan energi-energi, masih lemas karena energinya sangat besar sekali Dimas ya. Oke, Rudi. Lebih didetailkan lagi, apa yang kamu lihat di dalam reinkarnasi dalam tubuh kamu ketika ada di sana? Saya melihat ada sosok pangeran yang berubah menjadi menjelma menjadi perkutut ya. perkututan. Sosok pangeran yang menjelma sebagai perkutut, istilahnya dia mengatakan pangeran itu terkena kutukan. Seperti tadi saya membuka di awal pembukaan Ya, bahwa ada salah satu pangeran yaitu yang bernama siapa tadi ya? Saya buka dulu. Yang bernama Joko Mangu, mungkin seperti itu, mungkin ya, boleh dikatakan seperti itu. Menjadi menjelma sebuah burung perkutut itu. Ada lagi yang diceritakan Rudi? Ada yang masuk ke saya itu awalnya dia orang biasa gitu, terus mendapat pengaruh istilahnya energi itu ya. Akhirnya dia istilahnya kayak mempunyai energi yang sangat besar sekali ya. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi Rudi? Cukup ya? Terima kasih Rudi. Sekarang kita akan mengambil kesimpulan kepada Dimas Agus. Dimas Agus tadi sudah diceritakan bahwa ada sosok energi negatif dan positif. Kita mengambil kesimpulan di mana tadi yang saya lebih tertarik pertanyaannya seperti ini Dimas. Ada sosok di energi burung ini yang tadi bisa kita lihat ya teman-teman, burung ini ada di dalam sosok tubuh Rudi, ada di dalam tubuh Rudi. Dia mengatakan bahwa dia bisa memberikan sebuah energi yang positif dan negatif. Mungkin teman-teman Dimas Agus bisa memberikan sebuah informasi lah untuk teman-teman yang ada di rumah. Seperti apa gimana? Jadi kita kasih informasi gini, suatu burung apapun jenisnya kita lah. Kalau kita rawat dengan baik pasti timbulnya positif. Tapi kalau kita nggak rawat dengan baik, mungkin dalam arti kita siksa atau gimana, pasti endingnya negatif. Itu pasti. Itu nggak harus burung perkutut. Cuman berhubung kita ungkap burung perkutut, jadi gini. Kalau kita rawat dengan baik, apapun kata orangnya, kita jelaskan, walaupun buntul mayat atau apalah, mereka pasti ngasih energi positif. Iya betul. Jadi kata, itu pasti. Nanti, jadi gini, kita nggak usahlah pilih-pilih kata orangnya. Kita kalau emang pengen pelihara burung, ya kita dalam arti pelihara dengan baik, dengan yang istilahnya memelihara gitu ya, merawat dengan baik dan kita mendengarkan suara yang indah itu lah. Jadi kita nggak perlu dalam arti cari-cari burung yang punya keturunan. Betul. Jadi kalau kita cari hal kayak gitu, mungkin kita akan mengaruhi lah, terpengaruh dalam arti mitos-mitos tersebut. Betul. Kalau kita terpengaruh mitos-mitos, nah apapun yang terjadi di dalam diri kita, pasti ada sangkut pautnya. Pasti kita akan merasa, oh gara-gara burung ini, dan ntar timbul negatif pasti ya. Nah itu. Oke. Rasa takut bisa
bisa terbayarkan dengan rasa keyakinan dan atau keimanan yang kita miliki dengan adanya akal sehat, hati yang bersih, dan jiwa yang kuat. Dimana di sini sudah kita jelaskan bahwa burung adalah satu perlambang, dimana tadi saya bisa mengatakan, boleh dikatakan ada 5 wasta, dimana bisa kita memberikan sebuah informasi yang sangat positif. Itu adalah perlambang satu lelaki sejati yang diyakini oleh pribumi Jawa. Dan semua itu kita kembalikan kepada teman-teman yang ada di rumah. Maka untuk dari ini kita bisa memberikan sebuah informasi yang sangat positif. Jika kalian mau bertanya atau memberikan sebuah pertanyaan, bisa langsung saja di kolom komentar dengan bijaksana, dengan baik, dan dengan sopan. Karena di sini kita murni atas izin Allah. Betul sekali. Tidak ada yang namanya settingan, tidak ada yang namanya istilahnya kita main-main, dan tidak ada yang namanya kita istilahnya ini membuat huru-hara yang menimbulkan keresahan masalah. Ya, betul. Ya, kita mengucapkan terima kasih banyak teman-teman